Selamat datang di presentasi proposal penelitian dengan judul Efikasi OMEK Laringoskop Video Paten dan laringoskop konvensional dalam melakukan intubasi di kamar operasi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Saya, presentan Jorza Sepmiko, dengan pembimbing 1 Prof. Dr. Imade Wiryana, SPAN KICKO, dan pembimbing 2 Dr. Iputu Kurnianta, SPAN KAP. Perkenalkan OMEK. OMEK adalah karya yang saya buat dengan 5 pondasi utama. Keamanan menjadi nomor 1, di mana OMEK memiliki desain yang sama dengan baku standar laringoskop saat ini. Kita bisa melihat bahwa masih menggunakan bilah Macintosh dengan handle dari Macintosh konvensional laringoskop. Memiliki mutu dengan menggunakan komponen modifikasi yang reusable dan bisa dilakukan sterilisasi sesuai standar operasional prosedur baku standar. Manfaat menjadi landasan ketiga, kamera video membuat evaluasi jalan nafas lebih jelas dan terukur. Demikian juga pada laringoskop video paten yang telah beredar pada pasaran. Video menggantikan bulb atau lampu pada bilah laringoskop konvensional. Tepat guna karena mayoritas kasus anestesi umum membutuhkan laringoskopi untuk melakukan intubasi. Efisien menjadi landasan kelima, di mana cost benefits menjadi jembatan antara demand yang begitu besar sedangkan supply yang begitu kecil. Pengadaan OMEK sendiri berbanding 1:111 dengan video laringoskop paten yang beredar saat ini, dan 1:1:3 dengan laringoskop konvensional. OMEK sendiri telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan telah melalui uji formalitas dan telah lulus uji formalitas pada tanggal 10 Maret 2021. Berikut adalah nomor permohonan paten yang telah diajukan. OMEK juga telah melalui desain industri untuk permohonan haki pada tanggal 9 Maret 2021. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah 72% kasus bedah menjalani program pembiusan umum. Bila kita melihat data dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 3 bulan terakhir dari Desember 2020 hingga Februari 2021, maka terdapat 1.500-an kasus, di mana 72% dari total model pembiusan. Kasusnya semakin sulit, kian tahun semakin sulit. Hal ini tentunya akan meningkatkan biaya. Cost yang semakin tinggi itu menjadi demand yang meningkat. Supply-nya yang semakin rendah karena kontrol ketat dari Asuransi Nasional BPJS. Lalu bagaimana dengan institusi? Untuk institusi sendiri, karena kontrol yang ketat dari BPJS, maka jelas terdapat jurang besar antara demand dan supply. Maka dibutuhkan sebuah solusi. Solusinya adalah untuk pemotongan pengeluaran dengan tetap mengedepankan non-maleficence dan beneficence. Tidak bisa dan tidak mungkin kita meneglektkan atau meniadakan unsur keamanan dalam proses pelayanan. Sehingga diperlukan adanya sebuah inovasi. Tetapi inovasi seringkali berbiaya mahal.
Hal ini tentunya tidak bisa menjadi jembatan darat jurang besar yang dimiliki oleh demand dan supply yang ada. Ekspektasinya dengan kehadiran OMEC bisa menjadi jembatan jurang besar dengan memotong cost tersebut. Sehingga jurang besar antara demand dan supply dapat diperkecil. Masalah yang beredar pada saat ini adalah efektif dan efisiensi penggunaan alat medis atau terhadap pelayanan yang bisa dilakukan terhadap pasien. Maka menjadi sebuah tolak ukur standar untuk membandingkan efikasi dari satu pelayanan kepada pelayanan yang lain. Sebagai sebuah definisi dari efikasi adalah melihat efektivitas tanpa mengesampingkan keamanan terhadap sebuah situasi yang dikontrol secara ketat. Maka dari itu, masalah tersebut dalam hal pembiusan umum dengan menggunakan proses intubasi membutuhkan laryngoskop. Baku standar saat ini adalah laryngoskop konvensional. Ini akan dibandingkan dengan laryngoskop video paten McGrath dan OMEC. Ini adalah sebuah gambaran yang dipublikasi oleh Niforopobu pada tahun 2010. Perbandingan video laryngoskop paten yang beredar di pasaran. Jika kita bisa melihat pada blok sebelah kanan, kolom sebelah kanan, bahwa rata-rata harganya di atas 5.000 US dollar. Pada saat tersebut di tahun 2010, nilai inflasi 5-7% dibandingkan sekarang. Kurang dari 5-7%. Jadi pada saat tahun 2020-2021 sudah meningkat 5-7%. Jadi bayangkan bahwa harganya sudah semakin meningkat. Untuk laryngoskop McGrath sendiri, harga tahun 2010 adalah 8.900 US dollar. Sekali lagi jika dibandingkan dengan ongkos produksi untuk membuat OMEC adalah 1 berbanding 111. Tujuan dari penelitian ini yang utama adalah membandingkan laryngoskop konvensional dengan laryngoskop video. Proses perbandingannya akan menggunakan parameter laryngoskopik dan intubation time, cedera jalan nafas, perubahan dari MAP dan HR, mean arterial pressure dan heart rate, jumlah penggunaan alat atau teknik bantu, derajat core McLaren, dan percentage of glottic opening. Hal ini merupakan sebuah penelitian komparatif antar parameter pengukuran. Waktu sebuah perhitungan berapa banyak cedera yang terjadi, perhitungan hemodinamik, dan alat atau teknik bantu. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa pada judul terdapat McGrath dan laryngoskop konvensional paten McGrath. Maka akan ada sebuah perbandingan di antara laryngoskop video tersebut. McGrath dibandingkan dengan OMEC, yaitu sebuah efikasinya. Efikasi dalam definisi, efektivitas yang mempertahankan unsur keamanan dalam sebuah situasi yang dikontrol, seperti contohnya dalam penelitian, mengutip dari Vindic et al. Pada tahun 2020. Untuk manfaatnya sendiri, maka manfaat untuk peneliti adalah untuk menilai efikasi. Apakah efikasi tinggi, rendah, atau tidak memiliki signifikansi sama sekali tanpa mengesampingkan kualitas hasil dengan tetap mengedepankan prinsip non-maleficence dan beneficence. Untuk petugas medis, menjadi opsi aman, utamanya dalam keterbatasan sumber daya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik dalam hal laryngoskopik dan intubasi. Untuk akademisi, menjadi standar baku baru untuk pengajaran laryngoskopik dan intubasi. Manfaat untuk halayak umum menjadi teredukasi dalam menentukan opsi aman yang dapat memberikan pasien pilihan untuk tindakan yang akan dilakukan pada dirinya bila mana dibutuhkan.
Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam sebuah penciptaan alat baru tanpa melihat sejarah di belakang. Sejarah dari proses melakukan laringoskopi dimulai jauh bahkan sebelum masa Masehi. Awalnya dikenal dengan glotoskop. Glotoskop pada saat tersebut di era Alexander Agung dan oleh Hippocrates disebut sebagai glotoskop. Bentuknya seperti ini dan mengandalkan pantulan cahaya matahari. Pada saat itu tidak dikenal dengan sebagai laringoskop, dikarenakan alat ini hanya mampu untuk bisa memberikan visual hanya sampai pada glotis. Kemudian pada tahun 1000 Masehi, Dr. Avicenna menemukan glotoskop namun dengan pantulan cahaya. Jadi tidak lagi dengan menggunakan pantulan cahaya matahari, tapi pantulan cahaya dari lilin. Namun tetap belum melakukan sebuah yang direct. Masih bersifat glotoskop. Hingga kemudian Dr. Butterworth pada tahun 1773 itu menggunakan laringoskop indirect. Mampu bahkan bisa melihat laring superior. Di mana atap dari laring superior adalah struktur jalan nafas bagian atas. Plica vocalis, cartilago arytenoid, epiglotis, dan vallecula, serta struktur pendukung lainnya. Kemudian pada tahun 1829, Dr. Babington pertama kali mengeluarkan dan menciptakan laringoskop direct dengan cahaya lampu menggunakan baterai. Pada tahun 1913, Dr. Jackson dan Dr. Hanway memodifikasi alat yang dibuat oleh Dr. Babington menjadi laringoskop direct cahaya lampu yang menjadi pondasi dasar hingga saat ini laringoskop konvensional. Di mana tahun 1940 Dr. Macintosh menciptakan laringoskop konvensional yang kita pakai hingga saat ini. Untuk laringoskop video sendiri, sejarahnya dikutip dari Karl Storz. Karl Storz menciptakan sebuah alur sejarah mulai dari sebelum Masehi hingga pada saat ini. Jadi bisa dilihat bahwa sejarah semakin berkembang, inovasi semakin maju, sehingga menciptakan visualisasi yang lebih jelas terhadap atap dari laring, sehingga memudahkan untuk bisa melakukan tindakan intubasi dan laringoskopi agar tercapai keamanan yang optim. Terkait penggunaan laringoskopi, alat tersebut tentunya kita harus mengetahui alat tersebut akan dimasukkan di mana, dipakai di mana, dan pada anatomi seperti apa. Yang pertama kita harus mengetahui struktur utamanya. Maka struktur utamanya adalah jalan nafas atas sebagai pintu gerbang. Cartilago arytenoid, hyoid, plica vocalis, dan epiglotis menjadi hal yang utama dalam hal ini. Untuk aksisnya sendiri itu diperlukan. Mengapa? Pada penelitian tahun 1993 bahwa aksis normal secara fisiologis manusia, aksis jalan nafas adalah 90 derajat. Aksis ini tentunya tidak menjadi ideal untuk bisa memperlihatkan bagian dari atap laring sebagai target untuk melakukan intubasi. Maka perubahan aksis jalan nafas dengan melakukan sniffing position, manipulasi dengan flexical cervical, fleksi cervical, dan ekstensi atlanto-occipital akan membuat sudut jalan nafas dari 90 derajat menjadi 60 derajat. Namun hal itu ternyata masih belum cukup ideal untuk bisa memperlihatkan visualisasi plica vocalis, cartilago arytenoid, dan atap laring sebagai target utama untuk melakukan intubasi. Maka perlu
adanya laringoskop. Dengan demikian, harapan dari laringoskop dapat mengurangi derajat 60 tadi menjadi 40 derajat. 40 derajat ini mempermudah untuk dapat memperlihatkan plika vokalis sebagai target utama. Sebelum melakukan proses laringoskopik agar dapat menentukan target utama di mana intubasi dapat dilakukan, maka perlu ada sebuah prediksi dari jalan nafas. Prediksi jalan nafas berdasarkan Luqman, Vindic, dan Hernandez serta Peters dengan meta-analisisnya bisa ditemukan sebagai demikian. Tetapi yang ingin dibahas pada penelitian ini bahwa prediksi jalan nafas apakah sulit apakah terdapat difficult airway atau tidak akan berdasarkan dua parameter ini. Moans dan Lemon. Untuk Moans adalah parameter untuk menentukan apakah pasien tersebut mudah untuk dilakukan ventilasi dengan menggunakan sungkup muka, dan Lemons adalah untuk menentukan apakah pasien tersebut mudah atau tidak untuk dilakukan laringoskopik intubasi. Laringoskop sendiri yang pada penelitian ini adalah laringoskop konvensional. Laringoskop konvensional memiliki bilah dan gagang. Kemudian laringoskop kedua adalah laringoskop Maigret. Laringoskop Maigret video ini memiliki layar monitor VGA, handle atau gagang yang memiliki isi dari baterai lithium disposable, dan bilah yang dislot dengan disposable blade. Bilahnya sendiri adalah bilah Macintosh tipe BF. Tidak memiliki perbedaan dengan tipe bilah dari laringoskop konvensional. Ini adalah view yang dihasilkan dari layar monitor VGA yang dihasilkan oleh Maigret. Dan OMEC, sebuah desain industri yang sudah diciptakan sejak 3 tahun lalu dan sudah melalui berbagai macam perbaikan hingga saat ini sudah mampu untuk melakukan interchangeable blade. 3 hal tersebut yang perlu menjadi perhatian adalah, nomor pertama adalah blade atau bilah memiliki tipe dan kelengkuan yang sama, Macintosh nomor 3 dan 4. Monitornya akan berbeda. Pada laringoskop konvensional akan menggunakan mata sebagai mata laringoskopis untuk dapat melihat plika vokalis dan target utama dari melakukan intubasi. Pada Maigret menggunakan layar VGA dan untuk OMEC sendiri akan menggunakan layar OLED atau layar LED dari smartphone. Baterai yang digunakan pun akan berbeda sebagai sumber pencahayaan. Untuk baterai laringoskop konvensional akan menggunakan baterai tipe D, Maigret akan menggunakan baterai lithium disposable, dan OMEC akan menggunakan baterai lithium rechargeable. Alasan 3 hal tersebut adalah konsep desain yang serupa dengan baku emas, dan kemudian pendekatan modifikasi yang tidak mengubah konsep dasar. Tujuannya adalah untuk membuat landai dari learning kurvatura. Fungsi dari laringoskop sendiri adalah yang pertama tentunya harus aman secara tindakan. Tindakan yang aman untuk tetap menjaga potensi airway. Visualisasi target sebagai atap dari laring superior, epiglotis, plika vokalis, kartilago aritonoid menjadi hal yang perlu divisualisasi dengan jelas. Lalu kemudian melakukan tindakan intubasi, di mana secara jelas dan terkonfirmasi bahwa pipa masuk melalui plika vokalis, bahwa pipa berada di dalam trakea. Biayanya tentu harus terjangkau dan memiliki portabilitas sehingga mampu untuk dibawa kemanapun dengan sangat mudah, hingga akhirnya bisa digunakan secara dalam gawat darurat. Isi pikir dari penelitian ini adalah 72% kasus bedah itu membutuhkan bius umum. Dan bius umum itu membutuhkan laringoskopi dan intubasi dalam hal ini. Laringoskopi sendiri merupakan tindakan yang memiliki potensi cedera dan respon hemodinamik. Targetnya adalah untuk menekan perubahan fisiologi dan terjadinya komplikasi. Maka diperlukan adanya sebuah inovasi-inovasi baru. Karena itulah dari sejarah yang tadi sudah dikemukakan bahwa semakin lama,
semakin panjang waktu berjalan, inovasi berusaha untuk membuat morbiditas dan mortalitas menurun, tingkat keamanan meningkat. Ini adalah salah satu komplikasi yang diakibatkan oleh tindakan laringoskopik berulang. Pada gambar di sebelah kiri adalah saat pertama kali terlihat tindakan laringoskopik pertama. Namun setelah 3 kali percobaan, tampak bahwa terjadinya edema atau pembengkakan jaringan dari jalan nafas bagian atas. Hal ini menyebabkan ventilasi menjadi sulit untuk diberikan pada pasien. Pasien bisa terjadi desaturasi dan berujung pada kematian. Namun seperti layaknya semua inovasi, semakin tinggi inovasinya, seringkali menyebabkan biaya tinggi. Tentunya itu menjadi jurang yang besar antara supply yang rendah dan demand yang tinggi. Sehingga inovasi diharapkan tetap memiliki prinsip non-maleficence dan beneficence dengan berusaha tetap mempertahankan efikasi yang tinggi. Konsep dari penelitian ini adalah semua pasien bedah dengan GAUTT atau general anestesi dengan menggunakan pipa nafas, diinduksi, diintubasi, dibagi menjadi 3 grup, dan ini adalah parameter yang akan dinilai. Sebagai variabel perancunya adalah usia, indeks massa tubuh, kejelasan rekaman gambar, dan laju konektivitas jaringan. Ada beberapa hipotesis yang perlu menjadi perhatian. Mayoritas hipotesis di awal akan membandingkan antara laringoskop video dan laringoskop konvensional. Dari waktu intubasi, kemudian waktu laringoskopi, total percobaan yang dilakukan, respon hemodinamiknya, core McLachlan dan percentage of glottic opening, hingga kesusahan intubasi, cedera jalan nafas, dan penggunaan alat teknik bantu intubasi. Tapi seperti yang di awal sudah disampaikan bahwa terdapat 2 video laringoskop di mana berusaha untuk membandingkan bahwa OMEC dan McGrath, bagaimana efikasi keduanya. Bahwa laringoskop video paten tidak memiliki perbedaan efikasi signifikan dibandingkan dengan OMEC. Dalam sederhana, bila kita bisa mendapatkan hal yang lebih mudah dan lebih murah, namun memiliki efikasi yang sama, mengapa tidak menggunakan sesuatu yang lebih mudah untuk dicapai? Sumber variabel-variabel ini adalah dari Luqman, Vindik, Hernandez, dan Peters. Adalah Luqman tahun 2017, kemudian dari Vindik pada tahun 2020, Hernandez pada tahun 2018, dan Peters pada tahun 2017 dengan meta-analisisnya. Populasi target menuju eligible subject ini adalah sesuatu yang perlu dijelaskan terkait bagaimana cara pengambilan sampel. Dari target populasi sendiri, maka pasien bedah yang dibius umum dengan GAUTT di RSUP Sanglah. Kemudian dilakukan inklusi yang terdiri dari pada waktu pengambilan April 2021, dilakukan di IBS IGD dan Wing Amerta, kamar operasi, dewasa 18-65 tahun, ASA 1-3, dan Malapati 1-2. Dari data inklusi akan didapatkan populasi terjangkau. Dari populasi terjangkau akan dilakukan consecutive sampling untuk mengambil sampel. Dapatkanlah subjek terpilih. Subjek terpilih kemudian akan diekstraksi dengan eksklusi. Kriteria eksklusinya ini adalah makro-mikrogenasia, protruding treat, makroglosia, kelainan bentuk, dan arah trakea, dan yang tentunya adalah kalau bila pasien menolak. Dari kriteria eksklusi tersebut terdapatlah subjek yang akan diteliti. Subjek yang akan diteliti akan dilakukan permuted block sehingga didapatkan pembagian merata pada setiap grup. Dari setiap grup sampel tersebut, maka tentunya akan ada kriteria drop out pada saat pengambilan sampel dilakukan. Di mana secara otomatis drop out adalah waktu total lebih dari waktu 30 menit, percobaan dilakukan lebih sama dengan 3 kali, saturasi oksigen perifer kurang dari 90%, lebih dari sama dengan 2 kali secara berturut-turut. Dari sampel tersebut, maka perlu dilakukan sebuah kalkulasi. Perhitungan sampel dari penelitian sebelumnya menggunakan Luqman pada tahun 2017. Terdapat beberapa kategori, ada variabel kategorik dan variabel numerik. Untuk variabel kategorik menggunakan rumus 2 kelompok, lebih dari 2 kelompok tidak berpasangan. Dengan power penelitian 99%, didapatkan 90 sampel per grup. Untuk kategori numerik, terdapat 31 sampel per grup dengan power penelitian yang sama 99%. Karena itu diambillah kategori sampel grup yang
kategori karena memiliki jumlah sampel perhitungan yang lebih banyak. Total sampel dibutuhkan adalah 270 sampel yang terbagi menjadi 3 grup untuk laryngoskop konvensional, McGrath, dan OMAC. Sumber perhitungan adalah dari Lukman tahun 2017. Untuk variabel sendiri bisa dilihat variabel bebas terdapat 3 buah, kemudian dari variabel terikat terdapat 9, dan dari variabel perancu terdapat 4. Instrumen penelitian akan menggunakan rekam medis, kemudian dari Google Form untuk mendapatkan proses pendataan, monitoring hemodinamik yang terkalibrasi, 3 laryngoskop yang berbeda, ponsel cerdas dan stopwatch, ETT PVC, alat bantu dan teknik bantu, kemudian oropharyngeal dan LMA, obat anestesi dan emergensi. Prosedur penelitian akan menggunakan yang pertama penyaringan sampel. Penyaringan sampel akan dilakukan oleh peneliti utama melalui inklusi, non-probability consecutive sampling, eksklusi, randomisasi per mutated block. Kemudian pasien akan dijelaskan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Pasien tidak akan mengetahui alat mana yang akan digunakan. Dan laryngoskopis, operator pengguna laryngoskop tidak memilih alat mana yang akan digunakan. Kemudian dilakukan perlakuan. Pada tindakan perlakuan akan dilakukan oleh laryngoskopis atau operator. Ini pada residen semester 3 dan residen tahun ketiga dan tahun keempat, di mana sudah mendapatkan pengalaman yang cukup sesuai dengan kurikulum standar utama Collegium Anestesi untuk melakukan tindakan laryngoskopi. Persiapan statik dengan tiap perlakuan selalu ada backup control group. Induksi dilakukan sesuai SOP, tindakan dilakukan, bila ditemukan kegagalan, maka akan kembali menggunakan konvensional laryngoskop sebagai baku standar atau kontrol. Akan dikategorikan drop out bila mana terdapat kegagalan. Bila mana didapatkan komplikasi, akan dilakukan penata laksanaan sesuai dengan SOP penelitian. Pencatatan akan dilakukan oleh orang berbeda lagi dengan oleh kolektor data. Pencatatan dikonfirmasi dilakukan oleh 2 orang di luar peneliti untuk mengurangi bias. Untuk analisis statistik deskriptif, bila data adalah kategorik, maka akan menggunakan proporsi dan confidence interval. Bila datanya numerik, variabel numerik, bila standar deviasi normal, maka data akan dipaparkan dengan menggunakan mean. Bila standar deviasi tidak normal, maka akan menggunakan median. Untuk uji homogenitas, maka melihat dari standar deviasinya menggunakan uji Levert. Bila P lebih dari 0,05, maka data akan disebut homogen. Untuk uji normalitas, karena sampel di atas 30 sampel totalnya, maka melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Bila P lebih dari 0,05, maka sebaran data dianggap normal. Untuk statistik analitik, karena ini adalah penelitian lebih dari 2 kelompok, 1 kali pengukuran dan tidak berpasangan, maka untuk uji komparatif numerik, bila sebaran data normal akan menggunakan one way ANOVA, kemudian post ad hoc-nya akan menggunakan Bonferroni. Bila sebaran data tidak normal akan menggunakan Kruskal-Wallis, dan post ad hoc-nya adalah Mann-Whitney. Untuk komparatif kategorik, bila sebaran data normal menggunakan t-test, dan bila sebaran data tidak normal menggunakan Kruskal-Wallis. Demikian presentasi proposal penelitian yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dan arahan bila mana ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Agung bila ingin bertanya terhadap apa yang sudah disampaikan. Halo, Pak Agung. Pak Agung. Halo, Pak Agung. Halo, Pak Agung.
Halo Pak Agung, bisa dinyalakan mungkin kamera dan voice-nya? Tes apa terdengar? Oh ya, Ya, terdengar dengan jelas Pak Agung. Mungkin bisa dijauhkan sedikit kameranya. Oke. Ya, coba bicara apa saja Pak Agung, boleh? Nampaknya. mungkin untuk presentasinya sudah sangat baik sekali Kak Oja. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Sekian saya Ya, tutup Webex meeting ini. Selamat kembali beraktivitas seperti sedia kala.